Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazil Prasidhan, NIM 23 10 95 1023. Kali ini saya akan menjelaskan video rancangan sistem IoT dengan judul Sistem Pemantauan Real Time dan Pengingat Obat Cerdas. Yang pertama itu adalah perencanaan sistem IoT dengan pembagian kerja. Pembagian kerja untuk sistem yang saya gunakan itu adalah jaringan, yaitu menggunakan topologi bintang, itu star topologi, di mana untuk perangkat terhubung dari satu titik ke titik yang lain, yaitu melalui router Wi-Fi di lokasi pasien. Eh, Perangkat keras yang digunakan itu adalah microcontroller ESP32, merupakan jaringan lokal LAN yang bertugas untuk mengumpulkan tugas dan mengumpulkan data dari semua sensor. Kemudian ada jaringan lokal yang merupakan perangkat ESP32 atau modul Wi-Fi internal untuk terhubung ke jaringan nirkabel. Persyaratannya koneksi Wi-Fi yang stabil dan terjangkau. Ketiga, router menyediakan alamat IP lokal untuk bertindak sebagai jembatan meneruskan paket data dari ESP32 ke internet. Yang keempat, link cloud server di internet yang menerima, memproses, menyimpan data, dan mengirimkan notifikasi. Yang kelima adalah aplikasi pengguna, yaitu klien sendiri yang melalui smartphone atau web dashboard yang terhubung ke Blink Cloud melalui internet. Yang kedua, jelaskan keterkaitan tugas yang dikerjakan. Keterkaitan antara sensor SHT31, DL220 dan ESP32 dengan microcontroller ESP32. ESP32 berfungsi sebagai otak yang mengumpulkan, memproses, dan memformat data. Eh, Dapat dilihat untuk sensor yang digunakan ada sensor suhu yang bertujuan untuk memonitor suhu penyimpanan obat untuk menjaga kualitas obat. Untuk sensor berat menghitung jumlah pil yang tersisa dan verifikasi dosis untuk pemantauan stok otomatis. Yang terakhir adalah ISP32 yang berisi kamera verifikasi identitas pasien sebelum membuka kompartemen obat. Yang kedua adalah keterkaitan ISP32 dengan jaringan. ISP sebagai klien jaringan dipilih karena memiliki modul Wi-Fi. Kemudian mengirim data ke internet, Wi-Fi memungkinkan ISP32 bertindak sebagai klien untuk mengirimkan data. Yang terakhir menerima perintah, jaringan Wi-Fi memastikan ISP dapat menerima perintah, misalnya link write P7 untuk mematikan alarm. Ya, ketiga, keterkaitan jaringan Wi-Fi dengan platform. Eh, yang pertama itu melalui jalur akses cloud, Wi-Fi menyediakan koneksi TCP atau IP yang stabil. Yang kedua, keamanan data, jaringan Wi-Fi rumah harus diamankan dengan WPA2 atau koneksi antara perangkat dan cloud wajib menggunakan enkripsi. Yang terakhir, autentikasi atau koneksi Wi-Fi memungkinkan perangkat mengirimkan blink out token untuk mengautentikasi perangkat ke server. Yang keempat, keterkaitan platform Blink dengan kebutuhan dan aktuator. Fungsinya adalah fungsionalitas kebutuhan yaitu peringatan suhu otomatis, itu menerima data suhu SHT31 dan mengirim notifikasi push jika ambang batas dilanggar. Kedua, manajemen stok otomatis, menerima data berat untuk diperhitungkan menjadi sisa stok, mengirim notifikasi proaktif untuk pengisian ulang resep. Ketiga, pengingat obat, menerima pengaturan jadwal dari time input widget yang disimpan di ESP32. Terakhir, verifikasi pasien dan obat, menerima status jika kondisi 6 belum dan satu sudah setelah verifikasi identitas dari ESP32 kamera dan pengambilan obat. Sekian dari hasil penjelasan saya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.